Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai energi potensial untuk bagian pertama. Pada materi ini, energi potensial akan dibahas pada dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi disebabkan oleh gaya gravitasi yang menarik benda pada saat benda tersebut diangkat atau berada pada posisi ketinggian. Sedangkan energi potensial elastis disebabkan oleh perubahan bentuk benda yang bisa disebabkan karena adanya regangan atau benda tersebut ditepuk atau mengalami tarikan atau benda tersebut dipencet. Energi potensial gravitasi. Secara umum, energi ini merupakan bentuk lain dari energi nyata. Energi potensial gravitasi berkaitan dengan posisi suatu benda. Karena gaya gravitasi arahnya ke bawah atau menuju pusat, maka kita hanya mempertimbangkan arah vertikal saja. Energi potensial gravitasi tidak bernilai mutlak. Maksudnya adalah dapat bernilai berapa saja atau berbeda-beda bergantung pada posisi benda. Energi potensial gravitasi juga tidak bergantung pada lintasan, tetapi bergantung pada posisi akhir dan posisi awal dari benda tersebut. Ketinggian suatu benda diukur dari titik manapun sebagai acuannya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi energi gravitasi? Energi potensial gravitasi bergantung pada massa dan ketinggian, di mana semakin tinggi suatu benda posisinya, ketinggiannya, maka besarnya energi potensial gravitasi juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Begitu juga dengan massa, semakin besar massa suatu benda, maka energi potensial gravitasi pada benda tersebut nilainya juga akan semakin besar. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang disimpan pada suatu benda atau yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut memiliki posisi ketinggian. Energi potensial gravitasi dapat dihitung menggunakan perkalian antara berat dengan ketinggian, di mana berat itu sendiri merupakan perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Energi potensial gravitasi dapat dinyatakan sebagai PE sama dengan M kali G kali H. PE adalah potensial energi atau energi potensial gravitasi sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Ini merupakan contoh-contoh dari energi potensial gravitasi. Ada air yang terletak pada puncak air terjun, maka dia memiliki energi potensial gravitasi karena posisi ketinggiannya. Kemudian juga misalkan yoyo yang berada pada genggaman tangan, dia juga memiliki energi potensial gravitasi karena memiliki posisi ketinggian. Ada juga susunan buku yang terletak pada rak pada suatu ketinggian, atau misalkan seseorang beserta dengan telepon genggamnya yang berada pada suatu ketinggian pada suatu gedung. Ini juga merupakan contoh-contoh dari energi potensial gravitasi. Berikutnya mengenai energi potensial elastis. Pegas yang dikompresi atau ditekan, atau pegas yang
diregangkan, maka akan memiliki energi potensial elastis. Pegas memiliki energi karena usaha atau kerja yang dilakukan pada pegas tersebut sehingga mengubah bentuk pegas tersebut. Seperti tadi dimampatkan atau diregangkan, maka bentuknya akan berubah sehingga akan mengalami atau memiliki energi potensial elastis. Nah, kita berbicara mengenai gaya pegas. Diilustrasikan di sini misalkan ada pegas dengan panjang tertentu atau panjang sembarang, kemudian diberikan oleh gaya. Di sini gayanya adalah gaya tekan, sehingga pegas tertekan atau mengalami deformasi atau perubahan bentuk, sehingga pegas mengalami perubahan panjang sebesar X. Nah, ini pegas nanti akan mengalami atau memiliki energi potensial pegas. Nah, ini adalah plot dari gaya pegas terhadap perubahan panjang pegas. Akan menghasilkan grafik atau kurva miring. Kurva miring ini merupakan konstanta pegas dengan simbol K. Lalu area luasan atau daerah di bawah kurva miring ini mewakili energi potensial pegas. Nah, pada pegas berlaku yang namanya hukum Hooke, yaitu untuk menentukan besarnya gaya pegas, yang dapat dinyatakan sebagai F sama dengan minus K dikali X min X0. X adalah panjang pegas akhir, X0 adalah panjang pegas awal. Nah, F ini merupakan gaya pemulih atau gaya pegas yang arahnya selalu melawan perpindahan sepanjang D, di mana gaya pemulih inilah yang menyebabkan pegas senantiasa akan kembali ke titik setimbang. Contoh misalkan ini ada pegas pada posisi horizontal, mula-mula pada posisi setimbang, masih belum ada perubahan panjang, X-nya masih 0, lalu belum dikenai gaya atau gayanya masih 0. Pegas ini kemudian dia dikenai gaya pada sebuah balok. Misalkan baloknya nanti ditarik ke kanan, maka arah gaya pegasnya akan ke kiri. Lalu sebaliknya kalau baloknya ditekan atau dimampatkan ke kiri, ya, perpindahannya panjang X, maka nanti gaya pegasnya akan berarah kanan. Nah, besarnya energi potensial pada pegas dapat dinyatakan sebagai PE sama dengan setengah kali K dikali X kuadrat. PE adalah energi potensial pegas, K adalah konstanta pegas, dan X tadi adalah deformasi atau perubahan bentuk atau perubahan panjang pegas sebesar X. Ketika usaha yang dilakukan pada pegas untuk meregangkan atau menekan pegas tersebut, maka akan mengalami energi potensial elastis yang disimpan oleh pegas tersebut. Kemudian usaha yang dilakukan atau dikerjakan pada pegas dapat dinyatakan sebagai W sama dengan delta PE. Artinya usaha merupakan perubahan energi potensial pegas, sehingga dapat ditulis sebagai energi potensial pegas akhir dikurangi energi potensial pegas awal. Nah, ini contoh dari soal-soal penerapan bab energi potensial. Contoh pertama, misalkan
di sini ditampilkan grafik gaya terhadap perpindahan dengan simbol S untuk suatu pegas tertentu. Nah, ditanyakan hitung nilai konstanta pegas dan besarnya gaya pegas jika perpindahan bernilai minus 65 mm. Nah, solusinya adalah misal kita bisa memilih salah satu titik yang dianggap nyaman untuk dilakukan perhitungan. Contoh misal di sini saya ambil nilai F-nya adalah minus 15, kemudian nilai S-nya adalah sekitar 30 mm. Nah, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan minus K dikali S. Boleh pakai X, boleh pakai D, boleh pakai S. Kita masukkan nilai F-nya minus 15, kemudian nilai K-nya yang dicari, dan S-nya yang tadinya milimeter, maka kita rubah menjadi meter. Kemudian kita hitung, maka nilai konstanta pegasnya diperoleh 500 Nm pangkat min 1. Baru setelah ketemu konstanta pegasnya, kita bisa menghitung besarnya gaya, yaitu F sama dengan minus K dikali S. Minus K-nya kita masukkan, nilai K-nya 500, dan S-nya adalah perpindahan yang diinginkan tadi sesuai soal, yaitu minus 65 dari mili dirubah ke meter. Setelah dihitung, maka diperoleh besarnya gaya, yaitu 32,5 Newton. Contoh berikutnya yang kedua yaitu masih sama mengenai grafik atau kurva dari pegas, suatu pegas. Grafik berikut ini menggambarkan gaya tekan pada pegas. Nah, ditanyakan tentukan besarnya konstanta pegas dan besarnya energi potensial pegas akibat suatu benda yang menabrak atau menekan pegas sejauh 0,6 meter. Nah, dari grafik ini kita seperti contoh soal sebelumnya tadi bisa mencari yang namanya konstanta pegas. Nah, salah satu definisinya tadi adalah yang sudah disampaikan, yaitu konstanta pegas merupakan kemiringan dari kurva atau grafik linear ini. Maka bisa dicari besarnya konstanta pegas, yaitu misal saya ambil titik ini, jadi kemiringan atau gradien itu kan bisa sebanding dengan nilai tangen, yaitu 10 nilai F-nya dibagi dengan 0,1 nilai X-nya, maka diperoleh nilai K-nya yaitu 100 N per M. Kemudian besarnya energi potensial tinggal dimasukkan ke persamaan energi potensial sama dengan setengah dikali K kali X kuadrat. Maka kalau dihitung dengan satuan yang sudah baku atau SI, maka diperoleh besarnya energi potensial pegas yaitu 18 Joule. Berikutnya adalah contoh yang ketiga. Ada sebuah balok yang masanya belum diketahui bergerak dengan kecepatan 2 meter per second menuju suatu pegas yang sudah terkait pada sebuah dinding. Pegas ini memiliki konstanta sebesar 1000 Newton per meter. Kemudian balok ini akan menekan pegas sejauh 0,4 meter. Pertanyaannya adalah berapa besar massa balok ini? Nah, karena di sini tidak disampaikan sistemnya kasar atau licin, maka kita anggap sistem dianggap sebagai tidak ada gesekan. Sehingga pada tekanan maksimum nanti
besarnya energi potensial ke gas akan sebanding dengan energi kinetik awal yang dimiliki oleh benda. Maka bisa dinyatakan setengah kx kuadrat sebanding dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau dicari masanya, maka diperoleh persamaan kx kuadrat dibagi dengan v kuadrat. Tinggal kita masukkan besarnya k 1000, x-nya tadi 0,4, kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan besarnya kecepatan, yaitu 2, dikuadratkan, maka diperoleh besarnya massa balok ini yaitu 40 kg.